Lebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan di depan suami aja, Bisa Masya saya tanya Allah. Ustaz Ahmad Oh kan ya? boleh-boleh Ustadz. Karena mewakili ibu-ibu yang di rumah Iya lagi Iya, iya, benar. nonton. iya. Gimana kalau mereka katanya ya, saya wakili aja. Katanya kalau dia make up, kalau tidak make up nanti dia omongin sama orang. Memangnya suaminya nggak bisa beliin bedak itu? Iya. Nah gitu. Kalau ada orang yang bilang apa suaminya nggak bisa beliin bedak, maka katakan bahwasanya sesungguhnya apa yang diminta oleh suami saya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran Masya Islam. Allah. Ya, ikuti saja apa Masya yang menjadi Allah. kehendak syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terbebas daripada murkanya Allah. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, berikutnya kita akan masuk ke segmen Al-Quran menjawab. Ya, Al-Quran menjawab yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam dan Ustadz Ahmad Khan. Silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah terpikir oleh kita apa balasan dan adab dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang tidak bersyukur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik tatkala mereka menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sejatinya mereka itu menyembah kepada syaitan yang durhaka, syaitan yang terkutuk, syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan mereka berkata, maka niscaya aku akan mengambil daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bagian yang memang sudah menjadi bagianku. Syaitan akan mengajak manusia kepada kemurkaan Allah, membisikkan kepada kemaksiatan, menjauhkan diri mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya orang-orang yang mengikuti bisikan-bisikan syaitan dan bujuk rayuannya, mereka mendapatkan balasan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka juga mendapatkan laknat dari Allah. Apa itu makna laknat? Tardun an rahmatillah, dibuang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dibuang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah apa yang akan kita harapkan untuk membawa kita masuk ke dalam sorga, sedangkan seseorang masuk ke dalam sorga itu disebabkan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilakukan oleh syaitan ketika membisikkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan bujukan dan rayuannya, dan apa tujuan mereka sebenarnya? ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya syaitan yang terkutuk, syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini mengajak manusia untuk sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Membisikkan kepada manusia kesesatan agar manusia keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan juga mengajak manusia, memberikan kepada manusia angan-angan kosong, bahkan memerintahkan manusia untuk
memotong telinga-telinga hewan ternak, dan syaitan juga membisikkan manusia, mengajak mereka untuk merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang menjadikan syaitan sebagai pelindung, sebagai sesuatu yang diikuti, maka ketahuilah sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi dengan kerugian yang teramat nyata di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, jangan pernah sekali-kali kita mengikuti syaitan, menyembah syaitan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya kita akan menjadi orang yang dilaknat Allah dan juga menderita kerugian yang besar di dunia dan di akhirat. Dan oleh sebab itu, bagaimana sikap kita tatkala kita melihat tren di masyarakat zaman sekarang di dalam berbagai hal yang mungkin hal tersebut adalah hal-hal yang menyimpang daripada ajaran Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada saat ada tren di masyarakat, mungkin tren tersebut sesuatu yang marak dan digemari oleh banyak orang, akan tetapi sesuatu yang diharamkan atau dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah jawabannya. Ayat ini mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadapkanlah diri kalian, wahai Rasul dan orang-orang yang bersama kalian, kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pada fitrahnya dan tidak boleh mengubah daripada fitrah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan siapa orang yang dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan juga dia merugi, dan rugi itu bukan hanya di dunia tapi juga rugi di akhirat. Oleh sebab itu kita serahkan sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran untuk bersyukur dengan nikmat Allah, jangan mengikuti bisikan syaitan apalagi sampai merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti ajaran agama yang lurus, karena sungguhnya agama ini adalah agama yang membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan ayat ini menjadi jawaban dari setiap pertanyaan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam dan Ustadz Ahmad Khan. Kita banyak sekali belajar dari ayat-ayat Allah tadi, ya bahwa kita harus selalu bersyukur dengan segala takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.